Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya sahabat Alisa di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Ya, apapun itu masalahnya, tetap dihadapi dengan sabar. Oke, Alisa sudah ini ya, mensapel kartu gitu. Ketemu lagi untuk memilih kartu di sini ya. Sebelumnya Alisa ingatkan, ini hanyalah sebuah readingan dan tidak bisa dijadikan patokan untuk mengambil sebuah keputusan. Apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak ya. Dan tema kartunya kali ini, apa tujuan utama dia mendekati kalian di sini? Ya, mungkin kalian sedang dekat dengan seseorang ya. Apakah tujuan utama dia di sini? Apakah hanya happy fun atau memang ada perasaan suka ya? Atau ada yang lain? Oke. Seperti biasa Alisa akan memakai simbol ya di sini. Oke, di sini ada jantung putih di file 1. Ada siung yang kedua, dan yang ketiga ada jantung coklat. Oke, dipilih sesuai dengan intuisi kalian atau boleh mengikuti ketiganya, karena ini adalah energi umum ya. Tidak semua yang menonton video Alisa ini akan resonate seperti itu ya. Sebelum memilih file, silahkan berdoa dulu ya dengan keyakinan kalian masing-masing. Apapun yang Alisa sampaikan ya, disikapi dengan bijak. Alisa selalu mengingatkan di setiap readingan, kita serahkan kembali kepada Tuhan ya, yang Maha Kuasa, yang menentukan rezeki, jodoh, maut ya. Selepas dari usaha dan doa, kita kembali lagi ke sana. Oke, seperti biasa Alisa akan memulai dengan file yang nomor 1 ya. Alisa selalu mensapel kartu lebih dulu biar mempersingkat waktu. Yang nomor 3 Alisa singkirkan. Nomor 2 di file nomor 1 yang memilih jantung ya. Apa tujuan utama dia mendekati kalian? Oke, izinkan Alisa menshuffle kartunya dulu. Oke, yang Alisa lihat ya, tujuan utama dia di sini. Mungkin kalian adalah seorang yang ini ya, banyak penggemar ya, banyak yang mendekati. Yang Alisa lihat di sini ya, juga orang yang mudah bergaul. Dan sikap kalian yang supel dan ramah ya, membuat dia sedikit penasaran ya dengan sikap kalian itu gitu. Nah, Alisa lihat dia mendekati ya. Tujuan utamanya di sini ada rasa penasaran juga yang dia punya untuk kalian. Oke. Terlebih yang Alisa lihat, keputusan dia untuk ini ya, untuk mendekati kalian gitu. Ingin mengadakan suatu perubahan ya, perubahan entah itu mungkin dia untuk memperbaiki
finansial ya. Karena yang dia lihat gitu, kalian itu adalah orang yang sudah mapan ya, seimbang gitu, secara finansial juga ada yang Alisa lihat, dan itu menarik dia untuk datang gitu. Nah, dan dia di sini mungkin juga ingin melupakan kenangan pahit yang dia punya gitu dari orang masa lalu ya. Dia ingin mendapatkan keseimbangan ya. Karena kalian di sini adalah orang yang baik yang Alisa lihat ya, orang yang baik, orang yang bisa berbagi satu dengan yang lain, bisa memahami perasaan pasangan, bisa diajak ini ya, kompromi di sini, entah itu dalam keuangan atau dalam hubungan gitu ya. Kalian ini termasuk orang-orang yang dijalani aja, enjoy aja gitu ya. Bukan tipe orang yang nggak serius gitu. Kalian serius gitu. Cuman kalian punya emosional yang seimbang di sini. Ya, itu yang membuat dia datang kepada kalian ya, emosional yang seimbang. Terus kalian juga di sini banyak idola ya, menjadi idola ya, mungkin entah itu idola lawan jenis ya, itu yang menggugah dia untuk datang ya, entah itu secara kompetisi mungkin ya. Mungkin kalau ditunjukkan kepada seorang pria di luar sana ya, mungkin adrenalin dia itu kayak terpicu gitu ya, berkompetisi untuk mendapatkan kalian di sini yang Alisa lihat ya. Dan dia juga melihat gitu ya, seperti yang Alisa bilang tadi gitu, dia ingin mengubah sesuatu di sini. Setidaknya bukan Alisa bilang dia itu mau menumpang ya atau nebeng gitu, bukan seperti itu. Cuman di sini ada sih unsur finansial yang mempengaruhi gitu ya, dia untuk datang kepada kalian ya. Karena dia tahu gitu, kalian secara finansial itu ada gitu, seimbang ya. Di sini kalian orang yang bisa diajak berbagi satu dengan yang lain, entah itu berbagi masalah yang Alisa lihat ya. Dan dia datang ada juga keinginan untuk melupakan masa lalu dia ya, masa lalu dia bersama orang yang mungkin sudah nyakitin dia, bikin dia trauma, bikin dia stuck gitu ya. Nah, di sini dia berpikir gitu, dengan datang kepada kalian semuanya akan membaik gitu. Dia merasa mendapatkan orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu ya, tujuan dia datang karena dia punya pemikiran yang cukup luas untuk ke depan ya, bukan untuk hari ini ya. Yang Alisa lihat, dia ini ada orang yang cerdas, bukan berarti dia memanfaatkan, bukan ya. Orang yang cerdas, orang yang bisa membaca situasi, mana sih orang yang pantas untuk dia gitu ya, untuk dia cintai, untuk dia perjuangkan di sini. Maaf ya, suara Alisa sedikit serak gitu. Dan dia tahu gitu ya, bertemu dengan kalian gitu bisa membantu dia secara finansial ya, bisa menyokong dia gitu dari belakang. Oke. Itu yang dia rasakan dan itu tujuan dia, tujuan utama dia ya, finansial. Karena kalian adalah orang yang sudah lumayan mapan menurut dia, juga orang yang seimbang gitu. Kita lihat lagi apakah hanya itu saja tujuan dia mendekati kalian gitu.
Sekarang Alisa lihat ya. Oke, dari kartu yang lain, apakah hanya ini saja gitu? Apakah hanya finansial saja? Apakah tidak ada cinta? Apakah nggak ada yang lain gitu? Oke, faktor utama ya. Oke, Alisa akan mencoba shuffle kartunya dulu. Maaf ya, di sini sedikit rame gitu ya. Oke, Alisa lihat ya dari kartu satunya ya. Apakah hanya finansial saja? Tidak, dia di sini datang hanya untuk membentuk suatu hubungan, karena dia juga ada ketertarikan secara hati ya, secara hati. Dia punya untuk kalian di sini ya. Dia ingin bentuk suatu hubungan. Dia memang ada perasaan ya, ada perasaan yang tumbuh di sini yang dia berikan kepada kalian. Oke, berarti bukan cuma finansial saja ya, ada cinta di sini gitu ya. Perasaan dia kepada kalian saat ini seperti apa? Oke, setiap readingan pasti Alisa akan ini ya, akan berikan juga gitu perasaan dia ya kepada kalian gitu ya. Oke, bismillah. Biar tidak terjadi kesalahpahaman, apakah cuma finansial aja gitu. Alisa akan lengkapi di sini. Perasaan dia saat ini dengan kalian ya, untuk kalian. Perasaan dia. Oke, sudah keluar kartunya. Oke. Selain tentang keseimbangan finansial, di sini yang keluar kartunya. Oke. Di sini memang cenderung ya kepada kebahagiaan intinya. Kebahagiaan kan meliputi semuanya. Berarti dia ini orang yang cerdas, bukan hanya untuk mengandalkan cinta doang ini ya. Berarti bukan berarti memanfaatkan gitu. No ya, ini berarti dia juga ingin membentuk suatu hubungan ya. Dia juga punya hati untuk kalian di sini ya. Hati yang dia kasih kepada kalian ya. Ada finansial, keseimbangan ya, tujuan utama selain hati juga gitu. Jadi jangan salah paham ya. Di sini dia juga ingin merangkai mimpi ya. Ada kartu The World ya. Dia juga ingin merangkai mimpi tentang suatu kebahagiaan ya. Dia ingin mendapatkan yang balance ya, makanya dia pilih kalian gitu, karena dia tahu kan kalian sudah seimbang dan orang yang baik yang mampu bisa diajak berkompromi dalam segala situasi, dan dia tahu kalian akan menyokong dia dari belakang dan bisa melangkah sama-sama gitu ya. Tahu dia akan bisa seimbang, berada dekat kalian, bersama dengan kalian. Oke. Tapi dia juga punya hati di sini untuk kalian ya. So, untuk yang memilih file nomor 1, itu ya penjelasan Alisa. Tujuan utama dia datang kepada kalian dan kartu inilah yang keluar. Oke. Seimbangan ya. Kalau kalian memang masih
masih nyaman dengan hubungan ini, ya dilanjutkan saja, sah-sah saja kan gitu ya. Kalau mau menuju ke pernikahan, monggo. Itu kan tergantung pribadi seseorang masing-masing dan cara pandang orang masing-masing gitu ya. Punya cara sendiri-sendiri untuk membentuk masa depan gitu ya. Di sini bisa ada zodiak Aquarius ya, Aquarius, Leo, ada Gemini. Ini tidak terpatok kepada zodiak ya. Kalau ini memang energinya dapat kepada kalian, ya ini readingan untuk kalian, tidak selalu terpatok kepada zodiak. Oke. So Alisa kan sudah bilang dia orang yang cerdas dan tahu mana orang yang diperjuangkan dan mana yang tidak, mana orang yang bisa diajak berkomitmen dan tidak. Dia tahu itu, makanya dia mendekati kalian di sini. Mencari keseimbangan ya, itu penting ya. Oke. Sekarang Alisa ke file yang nomor 2 ya. Untuk yang nomor 1 cukup ya penjelasan Alisa. Kalau yang ingin lebih detail bisa mengadakan personal reading biar energinya ketarik secara personal ya, untuk yang kalian ini tujukan. Kalau di sini kan sifatnya umum. Oke, Alisa ke file yang nomor 2 ya. Apa tujuan utama dia mendekati kalian di sini? Alisa akan menshuffle kartunya dulu. Oke. Kita lihat ya. Apa sih tujuan utama dia mendekati kalian di sini? Alisa melihat dari kartu yang keluar gitu, dia menginginkan ini ya, suatu keberhasilan ya, suatu keberhasilan yang mungkin ingin dia capai di sini ya. Menginginkan suatu kebahagiaan ya, mungkin itu ada pada diri kalian gitu ya. Kalian yang penyayang, lembut ya, selalu ngasih perhatian ke dia gitu. Nah, ini orang butuh gitu ya. Dia butuh ya, butuh perhatian, butuh kasih sayang. Mungkin secara emosional dia ini orang yang tidak stabil ya, orang yang tidak stabil, sehingga dia butuh di sini cinta yang lebih besar gitu ya, cinta yang lebih besar. Dan Alisa lihat dia ini takut kehilangan ya, takut kehilangan kalian gitu. Oke. Nah, di sini Alisa melihat ya, dia ini adalah orang yang benar-benar ingin merasakan kasih sayang ya, dari seseorang yang bisa nerima dia apa adanya ya. Dan dia ingin gitu ya, datang kepada kalian di sini dengan keputusan gitu ya, yang sebelumnya udah dia
pikirkan. Dengan datang kepada kalian, tujuannya dia untuk mengurangi beban hati, ya, beban batin, konflik batin di dalam diri dia yang dia alami, ya. Karena di sini gitu, dia ini butuh seseorang yang bisa mendengarkan dia, cerita dia, ya, keluh kesah dia gitu. Banyak problem dalam kehidupan dia ini, ya, yang bikin dia jatuh mungkin secara finansial dan secara emosi. Nah, dia tahu dengan datang kepada kalian gitu, dia bisa gitu menemukan kembali sesuatu yang baru, artinya di dalam suatu hubungan, ya, kalian bisa memberikan suatu kenyamanan, ya. Tujuan dia mencari rasa nyaman datang kepada kalian, ya. Dia tahu gitu, kalian ada orang yang bisa menghargai pasangan, ya, bisa menjaga perasaan pasangan, ya. Tujuannya ingin berbagi problem, ya, berbagi masalah yang ada di dalam kehidupan dia di sini, ya. Dan dia tahu juga gitu, ya, akan ada banyak kesempatan yang dia raih gitu, ya, setelah berada di samping kalian gitu, ya. Membangun finansial dia kembali, ya, membangun harapan dia kembali di sini. Mencari rasa aman dan nyaman. Itu mencari orang yang bisa mengerti dia. Itu tujuan utama dia, ya, datang karena merasa nyaman. Mungkin berbicara dengan kalian itu membuat semangat untuk dia, ya, bisa mengurangi beban dia. Di sini dia berasa gitu, merasakan sebuah cinta di mana mungkin gitu, ya, itu bisa membangkitkan semangat dia, ya, dalam melakukan aktivitas dia, dalam memandang cara hidup dia ke depan yang tadinya down banget gini, ya, tadinya down, penuh amarah, tidak tahu jalan kemana. Nah, kalian di sini orang yang bijak, lembut, penuh kasih sayang, bisa memberikan dia solusi. Oh, jalannya ke sini loh, kamu harus begini gitu. Nah, dan dia itu pakai omongan yang kalian berikan itu, ya. Karena yang Alisa lihat, dia juga orang yang sensitif, jadi sedikit ada perkataan yang kurang enak dari lingkungan sekitar, dia anggap itu adalah suatu beban, dia bawa ke dalam hati walaupun dia diam gitu, cuman dia simpan, ya. Itu tujuan dia, ya, datang kepada kalian karena kalian mampu memberikan rasa aman dan nyaman, memberikan semangat, karena dia ingin berubah menjadi yang lebih baik gitu, ya. Ini karena dia menginginkan awal yang baru, ya, awal yang baru yang mungkin energi lebih fresh gitu, ya, dari sebelumnya yang penuh problem, yang penuh drama, ya. Dia nggak mau itu lagi gitu. Ya, karena ketidakstabilan tadi, ya. Jadi dia datang itu untuk mencari kestabilan secara emosional. Yang lebih Alisa lihat seperti itu, untuk
mendapatkan kemajuan dia kembali ya, entah itu dari finansial ya, dari sisi kehidupan juga gitu. Oke, Alisa lihat ya perasaan dia saat ini kepada kalian tuh seperti apa ya. Setiap readingan Alisa akan berikan itu ya, perasaan dia. Jangan dilupakan itu ya, perasaannya dia seperti apa sih gitu setelah kalian banyak korban ya, banyak berkorban intinya ke dia gitu ya. Setelah kalian memberikan dukungan, support ya, secara emosional dan materi juga di sini. Oke. Perasaan dia saat ini ya, dia begitu mengagumi kalian loh ya, dia begitu mengagumi kalian dan dia percaya bahwa kalian ada orang yang tempat ternyaman dia gitu untuk bercerita, untuk menceritakan semuanya. Dan kalian ada orang yang memang pantas aku perjuangkan nih, orang ini berbicara seperti itu dalam hati dia gitu. Aku harus tetap semangat, aku harus tetap berjuang gitu. Dan kamu itu adalah orang yang mungkin gitu ya, perasaan dia ini yang pantas untuk dia perjuangkan. Begitu ya. Ya, karena apa yang kita tanam itulah yang kita petikkan gitu ya. Selama kita baik dengan seseorang gitu, maka orang itu pun kalau dia gitu memang berhati tanda kutip baik gitu, dia akan tahu posisi dia di mana gitu. Dia harus berbuat apa dan membalas seperti apa gitu ya. Jadi jangan takut gitu loh. Seseorang yang baik gitu pasti akan perjuangkanmu. Karena selama kalian memberikan yang terbaik gitu. Kalau yang baik ya. Hanya itu yang bisa Lisa sampaikan ya, tujuan utamanya karena kalian adalah tempat ternyaman ya, menyandarkan keluh kesah ya, masalah itu yang dia rasakan. Itulah tujuan utama untuk menyeimbangkan emosional dia, karena dia banyak problem sebelumnya ya. Oke. Di sini bisa ada Aries ya. Aries, Scorpio. Ada Capricorn. Ya, tidak terpatok oleh ini ya, oleh zodiak. Jika ini memang energinya ke kalian gitu, berarti ini readingan untuk kalian. Oke. Jika ada kata-kata Alisa yang salah, Alisa minta maaf ya. Terima kasih sudah mampir ke channelnya Alisa. Terima kasih sudah mendoakan Alisa, dan Alisa juga mendoakan kalian dengan doa yang sama ya. Oke. Sekarang Alisa ke file yang nomor 3. Ke file yang nomor 3. Biar tidak tertukar, Alisa singkirkan dulu. Halo, yang memilih file nomor 3 ya. Apa tujuan dia datang kepada kalian gitu ya? Apakah ada perasaan atau hanya mau happy fun aja? Kita lihat. Tujuan dia datang, tujuan utama ya. Ada 3 pedang ya, semuanya tentang pedang.
tujuan dia datang karena ada ini ya, yang harus dia sembuhkan ya. Apakah dia ini lagi healing ya, lagi proses healing mungkin dia ini. Mungkin dia pernah terluka gitu ya dengan seseorang di masa lalu dia gitu ya, sehingga dia mengambil keputusan, sudahlah dia meninggalkan masa lalu ya. Yang Alisa lihat, dia melangkah ya, ingin meninggalkan luka-luka lama ya, dan membentuk suatu hubungan yang lebih serius gitu ya. Dia mencari seseorang yang serius intinya, bukan hanya untuk happy fun, bukan hanya untuk mempermainkan perasaan dia gitu ya. Di sini orangnya serius banget nih ya. Entahkah dia ini sedikit posesif mungkin. Apa tujuan utama dia ya untuk datang? Ada kartu The Lover ya, The Lover. Tujuan dia untuk membuat suatu komitmen ya, yang lebih serius. Jadi kalau yang tidak serius mending mundur aja ya. Dia mau hubungan yang lebih serius di sini. Tujuan dia datang mendekati kalian, ingin melupakan masa lalu dia ya, yang penuh drama ya, dengan masa lalunya yang tidak ingin dia ingat atau dia ungkapkan kepada kalian di sini ya. Dia meninggalkan drama masa lalu dan datang kepada kalian menawarkan suatu komitmen ya. Komitmen apakah memang mau gitu ya, kalian itu menerima dia ya secara tulus. Nah, di ini dia sudah memberikan komitmen yang jelas ya, yang Alisa lihat di sini. Ya, dia memberikan cinta yang tulus gitu. Dan keluar dari situasi yang tidak ini ya, tidak mengenakan dari masa lalu dia gitu. Dan dia mengambil gitu ya, kepercayaan diri dia kembali, membangkitkan kepercayaan diri dia kembali untuk suatu hubungan yang dia inginkan bersama kalian, yang lebih indah dari masa lalu dia ya. Intinya tujuan utama dia datang yaitu karena perasaan cinta, iya. Ingin membangun keluarga dengan kalian, iya. Serius ya, membangun komitmen yang jelas, yang enggak cuman happy fun, yang bukan untuk sementara gitu ya. Karena nih orang sudah penuh luka di masa lalu. Kalau ada yang main-main mending mundur aja gitu, saran Alisa ya. Karena mempermainkan perasaan seseorang tuh nggak baik. Nah, dia ini mau membuka lembaran. Oke, Alisa tekankan sekali lagi, mempermainkan perasaan seseorang itu tidak baik ya, karena orang ini serius. Dia orang yang punya prinsip, yang gak suka ngehalu juga gitu. Dan dia tahu, dia punya insting yang kuat gitu, kalau dibohongin gitu ya. Tahu dia, lama-kelamaan juga dia akan mengetahui gitu kalau ada kebohongan atau ada drama gitu di dalam suatu hubungan yang dia jalani.
Itu tujuan utama dia. Dia ingin punya keluarga. Dia orang yang sudah siap ya, secara mental dan secara finansial yang Alisa lihat. Yang dia cari cuman orang yang bisa gitu loh, menerima dia gitu, apa adanya. Dia juga bukan orang yang suka berpura-pura gitu ya. Ya. Dia mendekati kalian, ingin membuka lembaran cerita yang baru, ya. Karena menurut dia gitu, kalian itu adalah sosok mungkin gitu ya, yang bisa nerima dia gitu, dengan masa lalu dia, ya, yang bukan cuma bisa menerima dia aja, tetapi juga bisa menerima keluarga dan orang-orang terdekat dia gitu. Oke, sekarang Alisa lihat ya. Di sini mungkin ada zodiak ini ya. Ada Pisces ya di sini. Ada Virgo. Nah, mungkin ada zodiak yang lain. Ya, ini kan tidak terpatok dengan zodiak, yang penting energinya ya. Oke. Sekarang Alisa lihat ya. Perasaan dia saat ini kepada kalian. Bagaimana perasaan dia saat ini ya, dengan pendekatan kalian ini gitu. Oke, perasaan dia saat ini. Walaupun kadang dia di sini sedikit ya merasa takut ya, takut kehilangan, ada perasaan lelah juga. Mungkin ada kesalahpahaman kah di dalam hubungan ini gitu. Cuman perasaan dia tetap gitu, dia nggak mau berbagi komitmen gitu, entah itu pacaran gitu dengan orang lain gitu ya. Di saat kalian punya masalah gitu, dia tetap mempertahankan perasaan dia secara murni, yaitu nggak mau bagi-bagi gitu. Nah, makanya dia mencari orang yang memang benar-benar setia seperti itu ya. Dia nggak mau ada drama ya. Walaupun kalian tetap bermasalah, ada yang bermasalah saat ini gitu, cuman perasaan dia masih tetap gitu, tetap dia pertahankan, dia nggak mengurangi dan dia juga tidak membagi dengan orang lain gitu ya. Mungkin butuh proses aja untuk introspeksi diri masing-masing itu sih ya, kalau yang lagi bermasalah di sini. Makanya Alisa bilang ya, dia itu bukan orang yang bermain dengan perasaan. Dirasa jika ada yang mengganjal gitu ya, dia pasti akan diam. Tipenya dia seperti itu. Dia nggak mau menanyakan kepada kalian langsung gitu. Dia lebih baik diam, introspeksi diri dulu. Setelah mungkin dia tenang gitu, tipenya dia seperti itu, dia akan hubungin kalian kembali seperti itu ya. Perasaan dia saat ini pada kalian, dia merasa hubungan ini memang berat ya, cuman dia nggak akan nyerah. Dan dia juga utuh perasaannya kepada kalian. Dia di sini tidak membagi komitmen. Dengan orang lain ya.
Oke. Hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan untuk yang memilih file nomor 3. Apapun posisi kalian saat ini, entah itu sedang bermasalah atau sedang baik-baik saja, tetap jaga kestabilan emosional ya. Karena menjaga kestabilan emosional itu adalah sangat penting ya, untuk kita menentukan suatu keputusan ya, mengambil suatu keputusan ke depannya. So, jika ada kata-kata Alisa yang salah, Alisa meminta maaf ya. Mungkin penyampaian yang kurang tepat, atau ada sesuatu mungkin yang tidak ini ya, tidak baik di dalam readingan ini. Mohon tolong maafkan Alisa ya. Dan salam santun untuk kalian semua. Terima kasih untuk doa-doa yang sudah diberikan kepada Alisa, dan Alisa kembalikan lagi ya doa yang sama untuk kalian. Semoga sukses, semoga bahagia, apapun yang dicita-citakan bisa terwujud, apapun yang diharapkan bisa diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Tetap berpikir positif. Salam santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.